Selamat sore, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di akhir tahun ini untuk bersama-sama membahas firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Besok, tanggal 1 Januari, sahabat yang pertama untuk 2022. Dan kita sepanjang minggu ini sudah belajar untuk pelajaran untuk hari Sabat tanggal 1 Januari dengan buku yang baru. Sekarang kita akan mempelajari buku Ibrani di dalam perjanjian baru. Buku Ibrani ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Siapa penulisnya? Tidak disebutkan di dalam buku Ibrani, tetapi ahli teologi telah menyimpulkan bahwa buku Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Buku Ibrani ditujukan kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Buku ini berisi banyak nasihat, boleh dikata khotbah lengkap untuk umat-umat Tuhan. Dan buku ini berisi hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang menasehati bagi kerohanian orang-orang Kristen di Ibrani. Sebab mereka menderita, mereka teraniaya. Kenapa ya mereka mengalami seperti itu? Dulu waktu kecurahan Roh Kudus Pentakosta, orang-orang banyak yang bertobat menjadi pengikut Kristus, ajaran Kristus. Dan kehidupan mereka sangat menyenangkan. Mereka sehati sepikir. Mereka saling memaafkan satu sama lain. Mereka tiap-tiap hari memecahkan roti di rumah Bait Allah. Mereka menganggap apa yang mereka punya adalah milik bersama. Satu kehidupan komunitas yang sangat menyenangkan. Tetapi hal itu dipandang oleh orang-orang Yahudi yang legalis, sesuatu yang berbeda, yang merusak ataupun mengganggu tatanan sosial kehidupan mereka. Mereka tidak paham sepenuhnya ajaran Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh kehidupan orang-orang pengikut Yesus atau orang Kristen ini menempelak kepada mereka orang-orang Yahudi legalis, sehingga mereka merasa tersinggung dan malu. Mereka lemah lembut, sabar, murah hati, itu tidak ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak senang dengan komunitas ini, dan mereka kemudian memusuhi. Di dalam Ibrani kita bisa membaca mereka dianiaya, dirampas hartanya, dipenjarakan, dipukuli, dikucilkan. Apa akibatnya? Iman mereka mulai dipertanyakan. Mereka mulai bimbang. Mereka mulai ragu-ragu dengan ajaran Kristus ini. Kenapa nasib yang mereka terima seperti ini? Dan kadang-kadang mereka lemah dan putus asa. Kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Menghidupkan kehidupan Kristen memerlukan
perjuangan yang berat. Iblis tidak suka dengan pola hidup kekristenan. Segala cara diserang sehingga dikatakan orang Kristen mengalami perjuangan yang berat. Di dalam Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa nasihat daripada mereka yang mengalami penderitaan seperti itu? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudaraku, pernahkah kita sebagai pengikut Kristus mengalami hal-hal yang dialami oleh orang-orang Ibrani ini? Mungkin secara tidak sadar pengalaman kita bila mana kita menjalankan perintah Tuhan, berlaku jujur di mana kita berbisnis atau bekerja, justru malah tidak disenangi atau dimusuhi oleh rekan-rekan kita. Itulah penderitaan di dalam Kristus. Kita ingat perjalanan bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan. Kita juga akan menuju Kanaan sorgawi. Karena kurang iman, mereka takut menghadapi bangsa Kanaan. Orangnya tinggi besar, ahli berperang, bentengnya kuat-kuat. Mereka pesimis, tidak mungkin. Mereka melupakan janji Tuhan. Mereka melupakan pertolongan Allah pada waktu-waktu yang lalu. Kemudian setelah 40 tahun beredar-edar mereka masuk. Setan tidak tinggal diam. Dia berusaha mempengaruhi orang-orang Israel untuk mengambil istri orang-orang kafir. Dan istri ini membawa berhala di dalam kemah atau kediaman mereka. Dan orang Israel ikut-ikut menyembah. Dan itu menyakitkan hati Allah. Nah, orang Ibrani juga perlu dinasehati. Mari kita buka Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pegang iman kita. Jangan hanyut arus. Jangan bimbang. Pandanglah pada Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita itu seperti bertanding. Bertanding itu berusaha dengan susah payah untuk mencapai finish atau hadiah. Kemudian marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
walaupun mengalami kehinaan, dianiaya, dikucilkan, kita pandang kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 13 ayat 4-6. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Salah satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada orang Ibrani, jaga kesucian pernikahan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mereka susah, kehidupannya dikucilkan, ekonominya terganggu, tetapi nasihatnya, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, dan Allah tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah nasihat daripada Rasul Paulus untuk orang-orang Ibrani dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu nyaman, selalu dalam zona nyaman? Ucapkan syukur kalau kita tidak mengalami seperti yang dialami orang-orang Ibrani. Tetapi ada saatnya kita akan mengalami perjuangan berat demi menegakkan iman kita. Nasihatnya, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, seperti Ibrani 10 ayat 25. Marilah kita datang kepada Tuhan, selalu mendekat, mata kita tertuju kepada Yesus, sebab Dia yang mengalami lebih hebat daripada kita. Dia telah mengalami demi cintanya kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, syukur dan terima kasih untuk pelajaran singkat awal daripada buku Ibrani yang kami pelajari. Bagaimana kami mengerti perjuangan berat daripada orang-orang Kristen di Ibrani. Ya Tuhan, bila mana kami mengalami hal-hal yang demikian, kiranya kami tidak kehilangan tujuan kami memandang kepada Yesus. Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Memberkati kami semua Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.